Selamat siang Bapak dan Ibu. Alhamdulillah hari ini selamat Kepala Sekolah TPS Satu Ibu Haja Titis yang student serta wakil siswaan. Kita mulai acara ini kita buka dulu doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Ibu Widiati. Semangat Bapak Ibu. Baik, ini ada sedikit permainan untuk yang kanan dan yang kiri. Yang untuk kanan adalah angka 1. Kalau disebut angka 1 berarti jawabannya oi. Kalau yang kiri angka 2 jawabannya hai. Jadi kalau 1 oi, 2 hai, 1 2 oi, hai. Tapi nanti ada dua permainannya, tapi nanti yang kedua ya. Yang pertama untuk biar Bapak Ibu tidak penasaran. Jadi untuk tahu ya. Bagian kanan apa tadi? 1. Jawabannya apa? Oi. Yang kedua? Hai. 1. Oi. Tapi yang mana? Oi. Berarti yang dua di? Iya. 1. Hai. 2. Hai. 1. Oi. 2. Hai. 2. Kanan. Lanjut tidak silakan. Jadi kemarin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada wujudnya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan paparan tentang aksi nyata. Saya mulai aja ya. Pembelajaran yang akan saya paparkan adalah tentang pembelajaran literasi terdiferensiasi dengan decoding. Lanjut. Apa itu literasi? Secara etimologi, istilah literasi sendiri itu adalah bahasa Latin yaitu literatus, ya, yang artinya orang yang belajar. Jadi selama ini kan anak-anak pada ikut literasi, berarti mereka ingin belajar bagaimana cara membaca yang baik, gitu ya. Terus dalam hal ini literasi sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Alhamdulillah pada saat ini pun kita setiap Selasa mengadakan literasi. Lanjut. Pengertian pembelajaran diferensiasi, yaitu proses belajar mengajar di mana peserta didik dan dapat mempelajari materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing sehingga mereka tidak merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Lanjut. Pengertian decoding. Decoding adalah pengaplikasian pengetahuan tentang hubungan huruf-huruf dan pola huruf-huruf untuk melafalkan kata-kata tertulis. Proses decoding atau membaca sandi dapat diartikan pula sebagai proses menghubung kata-kata tertulis, misalnya written word dengan bahasa lisan, range meaning yang mencakup pengubahan tulisan atau cetakan menjadi bunyi yang bermakna. Nah, ini salah satu pernah saya ajarkan, yaitu tentang pengenalan huruf. Jadi kalau tahu itu tentang 10 kata. Nanti ada fotonya akan saya jelaskan kembali. Ya, silakan mulai. Pembelajaran terdefinisi dengan decoding. Ini untuk decoding itu ada pengelompokan ya. Satu, pembelajaran kelompok penguasaan huruf. Yang pertama itu pengenalan huruf dulu dari
sebagainya. Contohnya mau cari A, apel, B, misalnya apa, bangku atau apa gitu ya, B, budi, umpamanya gitu. Dan C apa. Itu biasa kita mengadakan seperti supaya anak tidak jemu itu, saya bisa menggunakan tepuk tangan tapi dengan menggunakan jari. Contohnya, ya umpamanya apel, budi, umpamanya gitu. Jadi anak-anak semangat ngerti gituannya. Jadi satu kata menjadi dua suku kata. Kedua adalah pembelajaran kelompok suku kata. Jadi yang saya ambil di sini adalah pembelajaran suku kata. Terus yang ketiga adalah pelajaran kelompok kata, dan yang keempat adalah pembelajaran kelompok membaca lancar. Ya, alhamdulillah di sebagian kelas 1 sudah ada yang membaca lancar ya. Tapi untuk ada berapa anak sih, ada berapa anak, hanya 2 atau 3 anak yang belum begitu lancar. Tapi dengan menggunakan recording, menggunakan suku kata, jadi yang saya ajarkan dari menggunakan tepuk, itu insya Allah dia tahu, oh yang termasuk satu kata menjadi 2 kata seperti itu. Ibu mau lanjut. Ciri-ciri pembelajaran diferensiasi atau karakteristik tersendiri, yakni lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didiferensiasikan secara jelas. 2. Terdapat penilaian berkelanjutan. 3. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Yang keempat, manajemen kelas efektif. Jadi di sini merespon, misalnya murid ada yang belum lancar baca atau apa, kita membantu gitu, di mana sih kelemahan mereka yang belum bisa baca. Jadi dengan menggunakan huruf-huruf kata, insya Allah mereka itu akan paham dan mengerti. Apalagi dengan menggunakan suatu permainan mencari huruf. Coba cari huruf ba, cari huruf ca, dicari. Ya, mereka itu terus terang kemarin setelah melaksanakan pembelajaran decoding itu, alhamdulillah mereka itu asik semuanya. Jadi mereka itu ambil berebutan semuanya. Ibu ini bu, saya nemu ini bu, saya nggak dapat ini bu. Nah mereka sangat senang dengan pembelajaran seperti itu. Tadi bu. Nah ini contoh bacaan decoding. Ya, itu kayak bobo, bola dan sebagainya. Ini sebenarnya dari awal kelas 1 ini, mulai awal sudah TK diajarkan ya, tapi TK kan nggak boleh sering baca ya. Nah ini kelas 1 ini belajar seperti ini nih, kemarin kita ulang, alhamdulillah mereka pun senang gitu ya. Ini seperti kelas 1 awal sebenarnya, tapi sekarang kan alhamdulillah ya, udah banyak yang lancar baca. Lanjut. Nah ini rencana program pembelajaran. Jadi membuka pelajaran, besok beri salam, terus mengingatkan siswa pembelajaran sebelumnya, mengadakan apresiasi pembelajaran sebelumnya. Terus siswa belajar kelompok. Kita mengadakan kelompok, kita sambil memberikan kartu kata. Ya, Bumul lanjut ya Bumul. Kita lihat fotonya Bumul. Lanjut. Nah ini contohnya, ya. Mereka di sini saya sajikan beberapa kartu kata. Nah mereka saling mencari. Saya bilang dari buku, saya nggak membebaskan dulu, cari kata, misalnya buku atau lari atau apa, mereka menemukan sendiri. Ya kita hanya membantu. Ayo cari satu kata menjadi 2 suku kata. Ya, ada yang nemu lari, ada yang nemu buku, ada yang nemu bola. Ya, mereka sangat antusias dalam pembelajaran ini. Mereka malah lagi mulai senang gitu ya. Nah ini alhamdulillah mereka itu tidak antusias dan tidak ada misalnya berebut-rebutan, tidak ada. Mereka menemukan sendiri-sendiri kata per kata. Ya, ada yang nemu, saya nemu ca, saya nemu bi, saya nemu ini. Jadi mereka sambil saya gitu. Jadi benar-benar menyenangkan sekali mereka. Ya, apalagi setelah mereka tampil di depan, ayo perlihatkan, suruh baca. Oh bacanya seperti ini. Ya. Lanjut dulu. Terima kasih. Ya mungkin dari itu paparan yang saya sajikan. Mudah-mudahan ada masukan atau saran dari teman-teman, saran dan pendapat. Wih langsung. Saran dan pendapat ya. Ini ada masukan untuk belajar ini, silakan. Silakan Pak Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya sedikit. Tadi
ini mungkin suku kata ya. Suku kata ya. Ya, suku kata. Saya ingin bertanya ketika di kelas 4 itu masih tidak hanya baca ya. Sekitar mungkin yang akan saya kritisi. Mereka itu kebanyakan salah tulis. Apa di bawahnya itu enggak dia nulis 1, 2, 3 dan sebagainya atau huruf lain juga ya. Huruf dan angka. N hampir sama dengan A. Kebanyakan itu ya. Jadi kalau Pak kan harus pakai kaki tinggi ya. N itu hampir sama mereka itu antara N dengan H sama. Lalu P kecil, A kapital dan huruf kecil itu juga kadang-kadang ada. Itu banyak saya dapatkan. 8 masih ada juga yang 0 dengan 0. Itu dalam tempat itu sampai sekarang saya menemukan mungkin lebih dari 5 anak, bahkan mungkin 8 kali ya. Baca dengan 8 angka 5 juga 9 dengan dari bawah 9. Iya. Nah, apakah bisa diajari dari awal kelas 1 cara membaca? Sehingga sampai kelas 4 saya menemukan begitu. Jadi saya harus mengulang tuh cara nulis aja mengajarkan kelas 9, dengan 6, iya, dan sebagainya gitu kayak. Ada pertanyaan aja. Terima kasih atas. Ya, terima kasih Pak Ibrahim. Sebenarnya dari kelas 1 awal kita sudah mulai dari angka sampai kayak dari garis kan ada garis ya. Jadi jangan sampai melenceng gitu ya. Gak boleh perlu satu. Bikin pagar dulu mereka satu. Udah satu huruf A aja ada 1 harus kemudian 2. Nah untuk semester 2 biasanya kita menggunakan garis 5. Itu dari huruf. Emang selama ini tulisan anak-anak terus terang. Ya begitulah, maksudnya ada juga yang bagus, ada juga yang tidak sejajar, rumahnya huruf A, hanya pendek, K, hanya pendek gitu. Tapi itu saran Pak Ibrahim, mudah-mudahan menjadi kita ke depannya mudah-mudahan ya lebih bagus lagi insya Allah. Terima kasih. Kadang gini Pak, Ya, terima kasih. kita belain ya. Iya. Mata sih nggak jadi masa itu sampai. Iya, ini mata-mata kan banyak kan. Iya. Kita guru kelas 1 sudah mengajarkan dasar sekali cara menulis angka, menulis huruf. Nah, kembali ke orang tua yang tidak mengulang-ulang, yang tidak melatihnya di rumah. Nggak mungkin gini. Saran saya Bisa juga murid baru kali ketika ya. anak nulis dia dilatih juga duduk di situ aja, nggak ada duduk di situ di depan itu dia keliling mungkin lihatin cara tulis. Belum ada tanda tangannya. Kita bagian Kelas 1 itu berduduk Pak. semester 1 itu kita diaduk puter. Ya mungkin makanya mungkin saya. Mungkin dari orang tuanya kali bisa juga ya. Kadang-kadang kita di sekolah dong belajar baca segala macam ya, tapi di rumah kadang-kadang orang tua cuek. Jadi mungkin ini ketika menerima mungkin kalau itu kok banyak dari kelas 1 sampai kelas 4 gitu. Hampir setengahnya begitu dulu. Jadi kita harus ngajarin dulu pelan-pelan. Oh berarti besok kelas 1 kan belum baca. Nambahin boleh. Bukan mungkin kelas kita hanya kerjasama saja. Iya. Terima kasih masukannya. Kami baru Kita juga belajar lagi. Udah dijawab. Kalau pembacanya oke lah, udah mereka udah mungkin 90% bagus saja. Iya. Hanya penulisan saja mungkin. Iya. Sedikit tambahan Pak, kita melihat kembali karakter dan perkembangan intelektual anak. Jangankan di kelas 1 ya Pak, di kelas 3 aja itu ada kelasnya nih Pak secara pribadi itu maaf ya, satu anak pindahan itu dari Manado, belum bisa baca sama sekali. Lalu saya punya waktu itu saya target 3 bulan dia sudah baca minimal baca 2 angka. 2 angka apanya? Baca, makan. Tapi dia untuk menuliskan menyambung kan itu belum bisa. Karena kenapa? Perkembangan fisik otak anak itu berbeda. Jadi kita nggak bisa langsung anak gitu lompat dari angka ini langsung dia bisa gitu. Jadi kita bukan anak yang kan guru rendah ini apa sih leha-leha gitu. Kita udah berusaha maksimal mungkin mengajarkan menulis membaca tapi yang unik ya Pak ya, unik berbeda karakter, berbeda pengetahuan dan sebagainya. Jadi kita kembali ke anak lagi. Kan katanya ada yang ada diwawancara bahwa kita pendidik ini tidak boleh memaksakan. Harus timbul
dari dalam dalam diri Berarti dia belum memikul. Oke. Maksud sangka ya, saya tidak pernah membaca tapi menulis. Sorry ya. Oke, saya akan menulis tidak masalah membaca. Tadi saya katakan membaca. Ya pokoknya dari kelas 1 itu udah kita Dan kalau ada ajarkan. punya persepsi ya. Ya. Seperti itu nggak boleh juga lah. Masa mentang-mentang itu nggak boleh dipaksain juga anak-anak harus bisa apa yang kita bisa diajarkan. Baru kemampuan kita apa yang akan kita buat dulu supaya anak berminat untuk lebih bagus lagi. Jangan biarkanlah. Tidak ada pembiaran itu karena terus ke depan dengan contoh mendorong motivasi kan ada contoh begitu. Nggak bisa dibiarkan begitu kita ditinggal gitu kan juga. Oke. Mungkin hanya saya sih hanya mungkin minta kerjasamanya mungkin untuk tahun-tahun berikutnya ke depan kita paling tidak kalau tadi saya katakan mungkin sekitar 50% yang masuk ketinggalan dari dulu deh dan tidak 3 tahun ke depan mungkin sekitar 20 atau 10% juga ketinggalan menulisnya gitu. Terakhir dalam kelas itu paling tidak ada 5 anak tidak hampir ya 15% dulu saja belum pas gitu. Hanya itu aja masalahnya kita hanya saya mengajak kita kerjasama antara guru ya guru yang jawab dari sini penulisan saja membaca ya kritis kan. Ya, terima kasih Pak Ibrahim masukannya. Mudah-mudahan kita ke depannya lebih bagus lagi untuk berubah satu. Kita semangat. Ya, silakan. Ya, saya cuma nambahin aja, bukan menambahi beban murid. Cuman mungkin untuk Pak Ibrahim saya bisa terima. Saya sebagai guru kelas 3 pun juga memang mengakui gitu ya. Kita kan nggak bisa menyalahkan guru sebelumnya atau gimana dulu ngajarin gimana. Tapi memang juga saya akui sama. Tapi sih sekarang udah semester 2 lumayan. Dan kalau saya pribadi untuk mengatasi masalah tulisan anak itu kayak tadi aja ulangan itu pun saya masih juga kasih contoh tulisan anak di papan tulis. Masih saya ulang-ulang tentang huruf kapital atau huruf besar. Jadi saya kasih contoh tetap diulang-ulang terus. Jadi alangkah baiknya daripada kita kamu nggak bisa berubah, mungkin guru terus-terusan mengulang-ulang memberi contoh huruf besar, huruf kapital ya kita bilang huruf besar, huruf kapital, perbedaan antara huruf kapital dan huruf biasa huruf kecil gitu harus ada bedanya gitu. Terus contoh kalimatnya begitu terus. Jadi mungkin sampai kelas besar pun juga begitu. Jadi udah karena kan udah telanjur, udah di kelas 4 ini apalagi udah telanjur. Nah saya sih di kelas 3 cara saya seperti itu Bu. Jadi terus menerus. Jadi kita ya udah terlanjur udah gimana dulu kalau kita nggak bisa kelas 1 ini pasti saya yakin guru saya karena pernah ngajar kelas 1 4 tahun juga itu juga dulu kan masih yang penting itu dulu calistung materi nggak penting, yang penting tuh nulis bisa tulisannya bagus apalagi kalau di swasta itu dulu saya tadi baru cerita dulu saya punya murid namanya Thomas Alva Edison dikasih namanya Thomas Alva Edison gitu. Itu tulisannya luar biasa bagus kelas 1 dan huruf sambung tapi zaman dulu ya. Ini saya ngomong zaman tapi emang tapi juga saya nggak bisa nyalain sekarang kan. Sekarang umumnya huruf cetak ya anak kita semua juga. Saya dulu nggak bisa loh huruf cetak. Saya dulu nggak bisa, saya kebiasaan dulu huruf sambung dulu karena dulu SPG dulu kan kita pakai tinta yang begitu kan, pakai tinta yang harus di apa gitu. Nah, jadi itu aja mungkin kita sama-sama kerjasamanya baik dari kelas berlanjut begitu solusinya begitu. Jadi jangan terputus. Saya masih ada buku menulis itunya juga masih ada. Iya wajib buat PR. Biasanya saya buat PR biar iya gitu Bu Rida. Terima kasih. Jadi saya kadang-kadang berpikir begini, apakah di kurikulum sekarang ini itu sama sekali pusat tidak diperhatikan atau tidak terserah anak yang penting dia betul-betul. Apakah ada undang-undangnya atau peraturan yang mengatakan seperti itu sehingga yang penting anak menguasai materi. Masalah tulisan itu terserah anak bebas gitu kan, bebas kan? Apa ada yang mengatakan begitu? Tidak ada Pak. Semuanya pasti guru berusaha anak itu nulisnya bagus.
asal ada kerjasama antara dengan orang tua. Kalau sekarang itu tidak memperhatikan di rumah, harus di sekolah. Ya tapi ya tetap harus di rumah, ya harus orang tua sebagai juga. Jadi orang tua masalah pasangan kan nggak mungkin. Ya kalau saya pelajari di yang pernah lihat di YouTube itu ya, daerah luar lah umumnya, mereka kayak kita zaman sekolah dulu, pokoknya belajar tahu di sekolah, di rumah mereka santai, main dan sebagainya. Karena mereka kan masanya bukan masa belajar kayak sekarang ini. Tapi kita kan dulu gitu, di rumah ya mereka belum belajar tuh. Saya enggak Pak, saya Harus belajar. Maksudnya nggak dibebankan seperti itu, PS segala macam, kayak dalam sehari berapa biji gitu kan? Sekarang PR-nya ini aja, PR-nya diubah menjadi tulisan garis 5 itu aja biar makin tulis. Pada kami kita terus tidak ada belajar sama duluan apa di rumah tidak maksudnya tidak dibebankan seperti zaman dulu kan sekali satu hari mungkin ada kayak 5, 3 dan sebagainya. Sekarang kan nggak boleh. Kan nggak boleh sebetulnya. Paling tidak maksimal di sekolah belajar itu anak habis di sekolah. Kalau saya tugas saya sudah tidak seberat tahun-tahun yang dulu ya. Ya, Rosi Natalia Abu Bolan mungkin kita pelajari tulis garis 5. Udah hanya itu aja kali ya. Makasih Pak Ibrahim masukannya Gelora yang lainnya. Ya Pak Ustaz silakan. Bu Rida, saya tidak bertanya, saya hanya ingin berbagi pengalaman kepada saya. Ya. Oke. Yang pertama, saya masih poin paling jempol. Karena memang anak itu merekamnya cepat. Ya. Apa yang dilihat, apa yang dia tonton, apa yang disaksikan terekam. Yang jadi pertanyaan saya, trik-trik apa? Kan dulu trik-triknya, trik apa yang ibu lakukan? Karena saya sendiri juga paling ampun ngajar di kelas rendah. Kayak saya, ya ngajar di rumah anak TK. Saya nggak mau, megang, karena emang saya terlalu, kalau kata Ibrahim, sorry ya, emosinya ya, serang aja saya. Bagaimana trik-triknya? Ini anak supaya gampang mudah kita ajarin gitu. Jadi nggak kadang dia anak ini ngambek dari rumah ya, ngambek dari rumah ke sekolah, kadang susah kita ajarin. Trik apa gitu? Ya, maksudnya trik apa yang bisa Ibu Rida lakukan ketika di rumah ngambek dipaksa orang tua? Gimana triknya tuh ayo bisa dulu kepada orang gitu. Triknya ya. Oke, terima kasih. Kalau anak itu berangkat dari rumah udah mulai ngambek. Udah ngambek juga. Pertama kita mengenal pendekatan dulu dengan dulu itu. Kita tanya kenapa gitu. Kita hibur, setelah hibur ya udah, ayo main sama teman-teman. Kamu sih main suruh main, pasti langsung rumah. Iya. Nah tapi ketika belajar, mereka langsung bisa konsentrasi. Kalau untuk belajar baca, paling saya sekarang sering dikte. Kenapa dikte? Dikte itu kamu untuk melatih konsentrasi. Ya kan kalau kita bola, kalau yang orang konsentrasi kan langsung nulis bola tuh ya. Kalau yang nggak konsentrasi, apa sih bu? Apa bu pasti itu. Jadi yang utama adalah anak. Apalagi kalau misalkan tulis, itu anak paling lama. Tapi kalau kita dikte 5 menit sudah mereka udah selesai. Tapi kasihannya bagi mereka kalau dikte itu bagi anak yang masih belum bisa baca, belum lancar baca. Tapi masih alhamdulillah kalau berhubung ada yang kurang sedikit pun nggak apa-apa, kita tetap hargai. Jadi selama ini saya dikte terus, setiap tugas dikte. Ibu mau dikte terus yang bagus belajar satu, konsentrasi ketika belajar, fokus pada telinganya mendengarkan. Itu. Oke. Ya. Kalau seandainya aku nanya lagi boleh ya? Nanya lagi nambah ya. Tadi kan kalau nggak salah dengar ya, mau ada bahwa pengajaran ada model, ada metode ya. Dari model pembelajaran kan diferensiasi ya. Kalau kata Pak, melihat sikon kan ya. Nah itu yang ada konten, ada proses, ada produk. Menurut Ibu Rida, lebih banyak mana Ibu? Lebih banyak ke kontennya, apa prosesnya, atau produknya dalam langkah-langkah untuk mengajak anak-anak yang paling kelas rendah gitu. Karena memang
paling sulit saya kadang-kadang menangani anak yang dari bapak emaknya broken. Itu sangat sulit sekali. Paling puyeng dan minta ampun. Dijampein juga nggak bisa, ya kan? Ya. Nah, inilah yang terjadi. Ya, saya pernah baca kitab, ya, katanya, saya lupa ya. Kalau pada saat anak itu sedang cukur rambut, itu ada doa yang jitu harus dibacakan. Ada, cuma saya lupa, ya. Itu udah kawarit banget. Nah, itu anak itu akan direkam ketika dia belum masih umur 7 hari. Kita baca rekam itu, insya Allah itu ada imun yang spiritualnya yang dekat kepada Maha Penguasa. Ini saya lupa ya. Lupa saya. Enggak usah lupa lagi, kasih kita doanya. Karena nggak dipanggil masalahnya. Udah itu. Terima kasih Bu Ida. Saya nggak nanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi biasanya kita banyaknya proses Ustaz ya. Banyaknya proses ya. Iya. Oke. Terima kasih. Tidak ada lagi yang kemudian. Ya, saya rasa cukup sekian paparan dari saya. Mungkin masih banyak kekurangan, masih banyak kata-kata yang kurang baik. Sempurna itu hanya milik Allah. Silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita tampilkan kita sambut yaitu Bu Mulyana. Sama-sama belajar, mungkin kalau di kelas sama-sama di situ kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi kesabaran kepada kita sehingga berkumpul di ruang yang berbahagia ini. Salam dan salawat kepada junjungan yang besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita khususnya perempuan yang dari alam kebodohan ke alam yang penuh terang benderang. Baik Bapak Ibu, waktu terus berjalan, mudah-mudahan masih semangat ya. Mohon maaf kedatangan saya kemarin mungkin tidak mengganggu aktivitas istirahatnya. Perkenalkan, saya Mulyana dari STN Tanjung Duren. Tidak kenal ya. Katanya kan ada di bahasa tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus sayang dulu. Untuk hari ini saya mengambil tema aksi nyata. Mengambil aksi nyata tentang iklim aman sekolah, lalu intoleransi. Lalu saya mengambil poster toleransi, di mana kalau kita lihat poster itu berupa gambar-gambar, tapi yang menyangkut kepada toleransi. Seperti apa kita lihat pengertian toleransi. Mungkin Bapak dan Ibu paham ya tentang toleransi ya. Jadi harus dijelaskan lagi. Jadi kalau kita berbicara tentang toleransi itu adalah sikap saling menghargai, menghormati dan menerima dalam hal keyakinan, pendapat atau kepercayaan. Kalau kita lihat keyakinan, ini berhubungan dengan sila dasar. Sila dasar berarti kita kembali ke nilai dasar yang fundamental. Yang mana yang fundamental itu adalah sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila.
Mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang keyakinan, lalu pendapat dan kepercayaan. Ini kalau keyakinan itu ada di dalam setiap personal individu, di mana setiap individu mempunyai keyakinan yang ada di dalam hatinya masing-masing. Jadi kalau kita tahu keyakinan ini, keyakinan kita agamanya Islam, keyakinan kita agamanya Nasrani dan sebagainya, itu berhubungan dengan sila yang ada di dalam Pancasila. Lalu pendapat, biasanya nih anak-anak yang di kelas 3C kebetulan ada dua agama, ada agama Islam, ada agama Kristen. Ada yang nanya, kenapa Bu ini agamanya Kristen, kenapa nggak Islam aja sih? Jadi kan kita satu akal katanya gitu. Lalu saya jelaskan tentang pendapat bahwa kita harus menghargai perbedaan agama yang ada di dalam setiap teman di dalam kelasnya. Jadi mereka mempunyai keyakinan, ini pendapat mereka bahwa keyakinannya adalah benar menurut pendapatnya. Jadi yang benar-benar kita jawab. Lalu kepercayaan itu sama dengan keyakinan. Kalau kepercayaan itu banyak ya, dan bantuan membaca dan sebagainya. Lalu secara etimologi, bahwa lanjut. Kalau menurut Pak Ari lanjut tidak. Nah ini ada bentuk-bentuk toleransi. Yang pertama bentuk toleransi beragama. Mungkin kita tahu apa sih dari bentuk toleransi beragama itu? Salah satunya adalah tidak memaksakan kehendak keyakinan kepada orang lain, lalu tidak memaksakan kehendak agama kepada orang lain, lalu tidak mengejek perbedaan agama yang ada di dalam kelas. Biasanya ini anak-anak susah sekali kalau kita menjelaskan apa itu agama dan sebagainya. Ini berhubungan dengan sila berapa ya Bapak Ibu? Satu pinter bola. Nanti ya sebetulnya yang ada. Lalu yang kedua, ini ada tentang bentuk toleransi berbudaya. Apa sih bentuk toleransi berbudaya itu? Bahwa kita Indonesia beragam bentuk budaya, dari budaya yang ada kira-kira 250 budaya yang ada di Indonesia. Ini budaya banyak banget nih. Ada budaya suku Bali, sama dengan budaya Medan, Batak, dan Padang dan sebagainya. Ada katanya budaya. Dalam budaya ini ada perbedaan. Kita katakanlah, katanya ada mindset ya. Mindset itu adalah bahwa orang kita budayanya tukang dandan misalnya itu. Ya, nanti ada orang Batak ngomong kecil sama ngomong gede sama aja gitu. Kayaknya katanya marah-marah, itu budaya ya. Berhubungan dengan watak dan karakter kalau budaya. Lalu yang ketiga adalah berpolitik. Kalau kita lihat berpolitik ini, sekarang ini zaman-zamannya nih politik, sedang tren-trennya nih politik. Bahwa kita harus menghargai partai yang orang lain. Gak ada satu, gak ada dua, gak ada tiga. Jadi kita katanya netral. Jadi kalau kita netral besok masuk sendiri gitu kalian. Berpolitik ini, lalu kita menghargai hasil pemilihannya. Jadi kalau apa yang kita pilih nggak menang ya, udah gitu kan. Berarti kita menghargai hasil pemilihan umum. Berarti ini berhubungan dengan sila berapa ya? 4, yaitu musyawarah, menghargai pendapat orang lain. Lalu yang keempat ada tentang bentuk toleransi pergaulan. Nah inilah yang kita alami sehari-hari. Bagaimana kita bergaul dengan sesama, bagaimana kita bergaul dengan yang lebih muda, bagaimana kita bergaul yang lebih tua, atau bagaimana kita bergaul dengan orang lain. Bagaimana kita menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pergaulan ini perlu sekali, karena kenapa? Akan membawa kepada harkat dan martabat seseorang. Dalam
kita sehari-hari. Berarti pergaulan ini mencakup sifat yang universal. Apa sih sifat yang universal? Bersifat umum menyeluruh. Pergaulan di Inggris sama dengan pergaulan di Indonesia, atau pergaulan di mana sama dengan pergaulan di Indonesia dan sebagainya. Jadi bersifat universal. Lalu bentuk toleransi di dalam lingkungan keluarga. Nah, kita berarti harus menghargai pendapat satu sama lain. Contohnya, suami harus menghargai istrinya, istrinya harus menghargai suaminya. Kawin saya. Kalau kita sedang kawin, itu jangan ada yang namanya ego di dalam pergaulan lingkungan keluarga. Jadi mentang-mentang istrinya gajinya lebih gede, merendahkan suaminya yang nggak bekerja dan sebagainya, maaf. Atau kebalikannya, bagaimana kondisi suami lebih tinggi derajatnya dibandingkan penghasilan istrinya. Lalu kita juga harus menghargai pendapat dari anak-anaknya. Ini bagaimana nih anak-anak hari Minggu kita mau berlibur kemana nih? Oh, mau berlibur ke Jogja, nanti jalan-jalan lagi gitu kan, Desember yang akan datang gitu. Gimana caranya nih? Kita musyawarah di dalam keluarga. Jadi bagaimanapun keputusan yang ada di dalam keluarga itu adalah keputusan bersama. Yang keenam adalah bermedia sosial. Bagaimana kita bergaul, bentuk toleransi di dalam media bersosial. Bagaimana kita ketahui bahwa media sosial ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena bagaimana kita mensiasati, harus kita membaca situs-situs yang tidak berbau sara atau menghasut orang lain supaya bertengkar dan sebagainya. Lalu ada yang namanya berita-berita yang bohong, lalu ada namanya berita-berita yang menyepelekan orang dan sebagainya, yang semuanya bisa menjadi kerisuhan. Nah, ini media sosial ini sifatnya juga menyeluruh, universal. Di dunia manapun ada yang namanya media sosial, walaupun penting bagi kebutuhan manusia. Lanjut. Lalu di sini ada unsur toleransi. Unsur toleransi yang pertama adalah memberikan kebebasan atau kemerdekaan. Bagaimana kita di dalam hidup bertoleransi ini memberikan kebebasan atau kemerdekaan. Ini ujung-ujungnya pada bilang berapa ya? Kebebasan atau kemerdekaan ini ada di undang-undang. Kemerdekaan berpendapat, lalu kemerdekaan belajar dan kemerdekaan semuanya. Ini ada di sila keempat. Lalu mengakui setiap hak setiap orang. Apa sih hak? Yang diterima. Hak apa yang kita dapatkan. Comeback-nya kebalikan dari kewajiban. Jadi hak, mengakui hak setiap orang. Oh, hak setiap orang apa? Oh, ini kita mempunyai baju, itu haknya dia. Mau bajunya 1.000 berapa, itu haknya dia. Dia mau membeli apa, itu haknya dia. Kita jangan melarang-larang hak orang lain, tapi kita juga harus diimbangi dengan yang namanya kewajiban. Kita sudah punya hak dihargai, kewajibannya juga harus kita hargai. Lalu mengakui keyakinan orang lain. Ini sudah tadi dijelaskan bahwa keyakinan itu sifatnya bersifat personal atau individu. Berarti setiap yang ada di dalam diri kita itu dinamakan keyakinan. Lalu saling pengertian. Saling pengertian ini kita lihat pribadi setiap orang itu pasti berbeda. Nah, dikatakan tadi pergaulan itu pasti berbeda. Jika pendapat ini seperti ini, kita harus mengerti oh sifat orang ini seperti ini dan orang ini seperti ini. Jadi kita harus mempunyai saling pengertian. Lalu tujuan dari toleransi ini menciptakan kerukunan sosial. Kerukunan sosial itu
ibaratnya seperti cinta damai, kemudian tidak ada pertengkaran, kemudian tidak ada namanya kerusuhan dan sebagainya. Ini dinamakan menciptakan kerukunan sosial. Lalu meningkatkan pemahaman antar individu atau kelompok. Pemahaman yang seperti apa? Pemahaman yang menjaga kesatuan dan kesatuan baik bersifat individu maupun bersifat kelompok. Jadi yang namanya kelompok itu dibentuk dari adanya individu. Dari individu maka akan menjadinya kelompok, kelompok bergabung dengan kelompok akan menjadi masyarakat. Lalu mendorong dialog dan komunikasi yang konstruktif. Nah, konstruktif ini artinya membangun seperti apa? Membangun kedamaian, kerukunan, saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Lalu membangun keadilan dan kesetaraan. Keadilan adalah sama di sini sama berat sama dipikul dan sama dipikul. Halo, belum pasti ya. Jadi berat sama di sini. Berat sama bersama antara satu dengan yang lainnya. Lalu saya di dalam aksi nyata ini ada diminta tentang membuat perencanaan yang sederhana. Saya buat seperti ini rencana pembelajaran. Ini kegiatan awalnya biasa mengucapkan salam, berdoa, menanyakan kabar dan kondisi peserta anak. Biasa ya salam, lalu berdoa, lalu apa kabar anak hari ini? Senang nggak kamu ke sekolah? Bagaimana kalau ibunya nggak masuk? Lebih senang lagi kalian. Iya. Lalu menanyakan gimana kabar di rumahnya, apakah bapak ibunya aman-aman aja, atau ada pertengkaran. Biasanya raut wajah anak itu raut orang tuanya. Kalau orang tuanya semeraut, anaknya tuh bengong dulu. Itu saya udah menyelidiki gitu, Jadi banyak tuh kamu kenapa sih bengong aja? Sedih banget mukanya kenapa? Saya begini. Itu jadi kondisi anak yang begitu. Kita harus bertanya kondisi di rumah dengan kondisi bagaimana kalau kita nggak masuk senang apa enggak gitu. Biasa anak alhamdulillah gitu kan ya. Lalu guru mengadakan refleksi tentang toleransi. Jadi kebetulan di kelas 3C itu ada berbeda agama, bagaimana toleransi yang harus kita laksanakan antar perbedaan agama. Yaitu saya mengajarkan supaya menghormati dan menghargai perbedaan yang terjadi di antara kita, gitu kan. Guru mengajak peserta didik untuk bercerita tentang pengalaman bergaul dengan teman-temannya. Nah, kalau kamu bergaul dengan orang itu siapa gitu. Lalu kalau kamu bergaul dengan orang yang berbeda apa seperti apa, mereka akan bercerita, oh Bu, ini sifatnya begini-begini, oh Ibu yang ini seperti ini. Kita gali bagaimana mereka bergaul baik secara sesama beragama maupun yang berbeda agama seperti apa. Lanjut. Kegiatan ini guru menjelaskan kondisi sekolah yang berbeda-beda, beragam agama dan beragam suku. Kita nggak usah lihat sekolah deh, lihat kelas kita aja ya. Ada perbedaan agama, lalu ada suku Jawa, suku Medan, suku Batak, suku Padang dan sebagainya. Batak Medan sama ya. Jadi Padang dan Jawa, Sunda dan sebagainya. Ini merupakan kondisi sekolah kita. Lalu guru juga menjelaskan pentingnya sikap toleransi, yaitu untuk singkat aja ya, untuk menjaga ketertiban dan kerukunan antar warga sekolah. Lalu guru bersama peserta didik menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Kenapa? Lewat guru mengajak peserta
didik untuk membuat poster toleransi sesuai dengan kemampuannya. Kebetulan di buku tema ada tema tentang keberagaman. Nah, jadi mereka meniru mencontoh yang ada di buku tema 5. Nah, kemudian saya melakukannya kemarin di semester 1. Nah, jadi ini dalam posisi selesai, tidak baru dipaparkan. Lalu guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengekspresikan kemampuannya untuk membuat poster toleransi. Jadi ini bebas menggambar, tapi judulnya adalah tentang toleransi. Mereka sudah membayangkan itu di kepalanya. Apa sih toleransi? Oh, yang beragam ini, yang pakai adat, yang pakai dan sebagainya boleh terserah. Nanti ada hasilnya. Lanjut. Ini kegiatan akhir. Guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menampilkan hasil poster toleransi yang mereka buat. Nanti setelah mereka buat, mereka akan menunjukkan hasilnya seperti apa. Lalu guru membuat kembali. Lalu guru melakukan evaluasi dan refleksi. Lanjut. Kenceng banget. Nah, kesimpulannya, toleransi merupakan sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Maka harus dijaga dan dilestarikan sikap toleransi agar bangsa Indonesia tetap terjaga persatuan dan kesatuan, serta dapat mempererat persaudaraan satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air, dan untuk Indonesia. Untuk ini aktivitas membuat poster. Jadi mereka sudah jadi posternya, lalu mereka membuat umpan balik tentang bagaimana keragaman yang ada di kelas, terutama seperti itu. Ini mereka lihat di buku tema ada dalamnya. Lanjut. Ini hasil poster mereka yang buat. Ada yang pintar gambar, ada yang tidak, dan sebagainya. Tapi kalau ini hasil mereka, benar-benar hasil mereka yang jago-jago gambar itu hasil mereka. Jadi saya 1 hari 1 jam pelajaran dan dihabiskan untuk buat poster toleransi. Lalu ini hasil posternya seperti ini, hasil poster. Jadi ini Bhinneka Tunggal Ika. Kalau yang paling ini memang pintar kali gambarnya, jadi agak bagus. Yang bawah lucu sekali. Apa itu satu etnis, agama, dan asal daerahnya, kita satu bangsa Indonesia, seperti ini. Lanjut. Umpan baliknya seperti ini, mereka nulis itu ada pertanyaannya, apakah pembuatan poster itu membantu sifat toleransi atau bagaimana? Mereka jawab tapi dipandu. Mereka pertanyaannya ditulis di papan tulis, lalu jawabannya dipandu oleh guru. Nah, saya gitu dipandu. Seperti apa jawabannya? Oh, ini kamu harus begini, yang ini jawabannya harus begini, yang ini harus begini. Jadi memang betul-betul kreativitas mereka gitu. Walaupun dibantu oleh gurunya seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kita sharingnya Bapak Ibu. Jangan nakutin saya kebetulan. Baca makan ini saya hari ini. Saya mau masukkan dan pendapat tentang poster toleransi yang saya buat. Suaranya kencang deh gemetar. Tanggapannya. Wah, Lola silakan. Ya, saya cuma tanya yang real ya Bu ya. Kan memang di kelas Ibu ada 2 yang non muslim gitu. Apakah pernah ada masalah antara masalah dalam pergaulan anak yang muslim atau apakah Bu pernah menemukan ada masalah atau ada friksi di antara kedua anak? Baik, Lola, terima kasih pertanyaannya. Untuk sejauh ini sih tidak ada yang namanya
perselisihan antar agama di kelas saya. Cuman yang namanya anak-anak, kita tahu sendiri yang namanya anak-anak. Dan tadi saya katakan bersifat unik. Bu Lora beda dengan saya, Bu Lora beda dengan mereka beda dengan Bu Rida beda dengan Bu Titi dan sebagainya. Itu keunikan anak. Karena keunikan anak ini menimbulkan suatu sikap di dalam pergaulan. Ada yang ditemenin, ada juga yang nggak ditemenin, ada juga dia maunya sama si sini, ada dia maunya masih sini aja mainnya. Nah, jadi untuk selama ini pemandangan saya itu belum ada yang namanya pertengkaran antara sesama, aman-aman aja itu. Ya, Bu ya. Jadi kalau ya itu sih karena memang antar anak ya, sifat anak memang begitu ya, cocok-cocokan. Jadi kalau untuk karena perbedaan keyakinan nggak ada masalah. Terima kasih. Ada yang lain? Yang lain tadi Ini saja mungkin tentang toleransi. Baru kemarin saya tegur di kelas 2A itu ada 4 anak yang berbeda agama. Yang 3 sih nggak masalah. Ada lupa saya namanya. Yang jelas satu anak namanya Leon. Dia kemarin ngatain, Leon ngatain Allah apa gitu dalam kata binatang. Saya sampai sifat Leon dari mana? Dia diem, dia nggak mau bilang apa-apa. Akhirnya dia sampai pulang nggak bilang, cuma Leon mungkin Leon punya Tuhan berbeda dengan kita. Tapi kita harus tetap saling menghargai. Toh di kita pun tidak ada yang menghina Leon. Kita sama di sini belajar. Kita nggak perlu membedakan. Saya pun sama. Saya nggak perlu membedakan mereka. Mereka sama dengan saya di kelas. Pada saat jadi nggak ada yang sakit. Kalau belajar kebetulan dengan saya. Nah kemarin pada saat pulang ketemulah dengan kakeknya yang jemput. Akhirnya saya bilang ke kakeknya tentang Leon, kebetulan ngobrol. Gimana Leon, dia kebetulan nanya, nah saya baru tahu. Dia malah nyalahin Gabriel. Jadi ceritanya sejak Leon bergaul dengan Gabriel, jadi bahasanya. Jadi kan kesannya jadi apa ya? Kesalahan anaknya bukan dia terima malah nyalahin orang lain. Akhirnya saya bilang, ya kita sama-sama lah. Dia juga mungkin ada cara tersendiri untuk mendidik cucunya, karena kan dia broken juga. Memang seperti yang Pak bilang, kalau anak-anak broken agak sedikit susah untuk dibilangin. Leon pun sama. Jadi dia nggak mau mengakui kesalahannya. Jadi dia mengatakan bahwa Allah itu binatang apa? Saya nggak ada. Sampai saya mau bilang ke guru-guru yang non muslim, maksudnya pada saat nanti acara, terus saya bilang lupa gitu. Maksudnya mau dibilangin. Apa sih mau bilang ke gurunya juga saya lupa, ke guru siapa namanya? Sila. Ya, saya lupa bilang. Karena saya merasa udah dengan kakeknya, tapi ternyata malah kakeknya melemparkan lagi ke orang lain gitu. Sejak bergaul dengan Gabriel dia jadi anak nggak benar. Oh saya bilang nggak seperti itu, walaupun Gabriel nggak baik nggak boleh menyalahkan. Karena kan sama aja. Kalau saya tamat di kelas saya juga luar biasa nggak bisa diam. Jadi bukan hanya Gabriel, saya tahu banget kondisi anaknya. Jadi terkadang sikap toleransi yang kita sampaikan kepada anak, pembelajaran yang kita sampaikan itu terbentuk juga di rumahnya apakah sama, gitu loh. Apakah sama ada mengajarkan tentang toleransi juga. Kita jadi balik lagi memang anak unik, ya. Cuma kadang-kadang saya menangkap satu, saya yakin nggak semuanya seperti itu. Karena yang 3 baik, alhamdulillah nggak ada masalah. Hanya Leon ini beberapa kali anak-anak juga bilang dia suka begitu dari kelas 1 sampai menghina, padahal yang lain nggak ada yang tidak. Jadi intinya mungkin kita harus sering selalu mengingatkan yang terutama yang berbeda, ada yang berbeda agama di kelas ya. Kalau dulu kan berhasil alhamdulillah, jadi dia sendiri nangis semuanya sayang, semuanya kita memang hargai. Nah baru sekarang nih yang Leon saya sedikit kesulitan anaknya agak gitu, jadi kita bilangin kok ngotot. Mungkin itu aja. Kita harus sama-sama. Saya berpikir bahwa pembentukan awal karakter ini sebenarnya dari rumah. Kalau kita lihat sekolah-sekolah yang bagus ya, itu kayaknya udah enak banget karena udah terbentuk karakternya di rumah. Kalau memang udah terbentuk dari karakter di rumah sudah terbentuk, anak saya seperti apa, jadi kita
guru hanya melanjutkannya gitu. Saya lihat tuh dulu saya pernah ngajar di sekolah Kristen itu enak banget gitu. Jadi dia dengan sendirinya karakter udah terbentuk gitu di dalam rumah. Jadi dia nggak punya masalah gitu di sekolah, adem, ayam dan sebagainya. Tapi kalau pembentukan karakter di rumah belum ada, siapa yang harus bentuk di rumah? Berarti tanggung jawab kita ya sebagai ibu dan oh, berat sekali gitu kan dalam pembentukan karakternya itu. Jadi kalau kita lihat anak-anak yang kata Pak Ustadz bilang keluarga brokum itu adalah susah sekali diatur. Sebenarnya sih gak juga sih. Ya benar, masuk. Keluarga saya ada yang keluarga brokum, tapi itu berhasil untuk tentang bibitnya gitu. Jadi tergantung daripada bagaimana kita menyikapi perilaku anak itu. Bagaimana kita membentuk karakter yang seperti anak itu. Karena kalau kita lihat anak-anak ini ibaratnya sebagai kertas putih ya. Mau diapain nih kertasnya ini? Mau dicoret-coret, mau diremek-remek, atau mau diapain? Atau tetap kosong aja gitu. Ini adalah pembentukan karakter anak menurut Ki Hajar Dewantara seperti apa. Jadi ibaratnya anak ini dalam pembentukan karakter seperti kertas putih yang mau kita apain, mau diisi, dicoret, atau diremek-remek, atau dibuang kertasnya. Inilah tugas dan tanggung jawab guru di dalam mengatasi anak seperti itu. Baik, sudah cukup. Sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini tidak semuanya benar, tapi mohon masukannya bagaimana kita sharing ya. Jadi kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini untuk kegiatan pribadi ya untuk sinyata ya sekalian ya sebagai kegiatan sinyata dan kita betul-betul melaksanakan aksi nyata ya yang akan diupload di PNN. Kebetulan hari ini adalah kegiatan untuk praktik baik yang akan dimasukkan ke PNN. Juga hari ini Budia dan Timur sebagai narasumber ya dan teman-teman semua yang hadir pada hari ini sebagai peserta. Nah ini kan kemarin sudah mengklik ya untuk sebagai narasumber berbagi praktik baik komunitas belajar. Nah ini seperti ini ya, ada data hadirnya, nanti ada foto-fotonya gitu ya. Nanti akan ada sertifikatnya. Jadi sertifikat kan disitu bentuknya sertifikat sebagai narasumber ya tidak yang menampilkan sebagai upload sertifikatnya nanti sebagai narasumber dan yang lain berarti sebagai peserta. Nah ini akan berulang. Tidak berapa kali? Jadi narasumber berapa kali? Agak maksudnya dicantumkan di PNMK dan kinerja mulai kinerja berapa kali? Satu. Berarti nanti akan bergulir minimal untuk satu semester bergabungnya satu kali. Tapi maksud saya biar cepat karena kita memang nanti di bulan-bulan berikutnya sudah akan disibukkan dengan kegiatan kelas 6 gitu ya. Kalau memang memungkinkan seminggu 2 kali berarti kita ngejar karena biar selesai di bulan April ataupun di bulan Mei kita selesai karena Mei sudah selesai ya paling tidak di bulan April kita sudah selesai. Nah berikut dengan observasi lapangan kelas ya nanti akan saya susun dulu gitu ya. Saya boleh masuk kapan aja ataupun nanti akan saya wakilkan kepada siapa yang saat tidak ada kebetulan tidak ada nanti akan masuk ke kelas. Jangan dibayangkan mungkin jadi anak misalnya saya nggak akan lama-lama di kelas. Saya sudah baca. Ada tanggalnya bu? Ada tanggalnya itu? Iya ada tanggalnya, betul ada tanggalnya. Nanti kita kalau seandainya saya nggak bisa di tanggalnya itu ya tidak masalah. Kan nggak harus live kan? Jadi hanya fotonya saja kan, foto gitu kan nanti ada hasilnya dan nanti
saya ubah seperti hari ini. Insya Allah sertifikat sudah saya bikin tadi saya bikin ya. Jadi berarti hari ini teman-teman punya dua sertifikat, satu sebagai peserta untuk praktik baik dari Ibu, yang satu sebagai peserta dari praktik baik dari Ibu dan Ibu Liga juga punya dua, satu narasumber, satu peserta. Itu juga dengan Ibu ini akan seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah mengejar-ngejar kalau yang memang tidak sempat untuk untuk mengikuti webinar gitu. Kalau nyambungnya hanya yang di komunitas belajar kemarin, berarti cukup sertifikat yang berada di sekolah ya. Ini luar biasa, bisa apresiasi yang luar biasa untuk hari ini ya. Mudah-mudahan nanti ada atau tidak ada saya di sekolah ini, kalau seandainya saya ada rapat siang hari gitu ya, nanti ini harus tetap berjalan ya. Jadi nggak harus ketergantungan ada berdiri, tapi bisa berjalan. Nanti dari para pengurusnya ya, ataupun para dari pengurus ya. Di sini penasihatnya Pak Gubernur gitu, pemilihannya Pak Hamka, penasehat Pak Hamka, tanggung saya. Nah ini Ombel akan saya aktifkan kembali yang berada di tulisan di sini harus aktif. Jadi harus menyiapkan kegiatan seperti ini. Jadi jangan menunggu titik lagi, sudah harus menyiapkan tempatnya, menyiapkan harus menulis nanti setiap minggunya, jangan saya lagi, tapi nanti ketua ataupun wakil ataupun sekretarisnya ya. Nanti untuk observasi sebagai kelas saya akan minta Pak Asep, kalau saya seandainya berhalangan saya akan minta Pak Asep untuk bertugas menggantikan saya selaku wakil kepala sekolah untuk observasi ke kelas teman-teman semuanya ya. Nah untuk Ombel seperti SK yang waktu itu sebenarnya saya sudah lama nanti sama Pak Hartono, tetapi Pak Hartono bergerak untuk membuat program dan membuat SK. Akhirnya saya buat. Nah ini saya tetap serahkan ke Pak Hartono. Jadi untuk kegiatan kelangsungan komunitas belajar di sekolah kita, tentunya Pak Hartono. Jadi Pak Hartono yang setiap minggu sore atau wakilnya nanti untuk nge-share list siapa yang akan kegiatannya ini seperti ini, jangan hari Senin ya, takutnya Senin ada kegiatan, berarti antara Selasa, Kamis atau Selasa Rabu seperti ini. Dan tentu saja ya, jangan terlalu kaku gitu. Kalau saya Selasa nggak bisa, tapi dalam satu minggu usahakan itu ada 2 hari. Jadi biar maksud saya biar cepat selesai, masing-masing punya sertifikat. Nah itu yang menjadi, jadi bukan cuma semata-mata saya sih gampang beli sertifikatnya luar biasa ya. Jadi nanti yang bersandar tangan di sertifikat adalah Pak Hartono selaku ketua komunitas dan mengetahui saya selaku kepala sekolah ya. Kemarin saya sudah share logo komunitas ya. Saya udah coba deh, saya bilang sama Dewi coba dirapiin deh gitu ya. Nah untuk wakilnya saya minta Pak Ibrahim ya. Jika ada yang berminat nanti akan saya tagih semua kegiatannya, karena ini harus berjalan dan harus dipertanggungjawabkan karena semuanya harus masuk ke pengelolaan kinerja. Nah untuk sekretaris ini Dewi ya, bendaharanya Bu Eka, anggotanya Pak Hendra, Bu Anis, Bu Rosi, Pak Thomas dan Bu Irma. Jadi karena Bu Dewi belum ada, ya berarti saya serahkan kepada anggota-anggota yang lain untuk membackup sertifikat-sertifikat yang akan dibuat. Jadi setiap kegiatan seperti ini harus ada sertifikatnya. Nah nanti panitia-panitia yang ada di sini setiap 3 kegiatan punya sertifikat. Ya setiap kegiatan saya punya sertifikat. Karena saya nggak menyatukan berbagi aksi nyata di sini berarti saya hanya sebagai penanggung jawab 3 kali kegiatan saya punya 1 sertifikat ya. Itu jadi saya mohon yang 9 orang ini betul-betul bekerja, karena tanpa adanya sertifikat ini mandek, berarti pengelolaan kinerja mandek. Saya pertaruhkan ini untuk teman-teman yang
berada di tim pengurus ya, jadi harus kerja. Kemarin sudah mau saya sampaikan ke Pak Mas Hendra, tapi saya buka laptop lagi di rumah. Ya sudah, tadi sambil duduk saya lihat yang ada di sini, kalau ada tinggal tempel tanda tangan ya. Observasi kelas dan minta tolong Pak Asep untuk membantu saya ya, nanti akan saya susun seperti jenderal supervisi saya. Sebetulnya kan ini supervisi selama ini kan saya adalah orang masuk ke apa gitu ya, tapi untuk sekarang ya karena dituntut ada foto ya, ada laporannya ya, mau tidak mau sih aku tidak suka ya, harus ini laksanakan. Yang sudah berani saya pikir nggak ada yang ngelis ya, akal deh ini gitu. Ternyata luar biasa, teman-teman sama saya luar biasa, ternyata saya bisa ya gitu. Jadi nggak usah takut, teman-teman mau nanya apa ya, dari sadar aja kan nanyanya ya, paling berbagi usul saran gitu, nggak sampai yang menjatuhkan juga enggak ya, karena ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita semuanya ya. Terima kasih untuk ilmunya hari ini, sampai ilmunya Dr. dan Linda ya. Oke. Untuk besok saya mempersiapkan Bu Laura sama Bu Eka. Nanti udah saya kirim ya Mas ya, untuk ditempel gambar tangan sudah jadi. Nah itu untuk